alladzina astafaina min ibadina, yang telah kami berikan, yang telah kami wahyukan, yang telah kami informasikan kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih di antara mereka. Faminhum zalimun li nafsi, tapi kata Allah, di antara mereka ada yang justru menzalimi diri mereka sendiri, golongan yang pertama. Wa minhum muqtasid, dan golongan yang kedua kata Allah, di antara mereka ada yang golongan pertengahan, golongan yang biasa-biasa saja. Wa minhum sabiqan bil khairati biidznillah, dan golongan ketiga kata Allah adalah golongan orang yang terdepan dalam menyambut seruan Allah. Mereka berlomba-lomba dalam melaksanakan kebajikan biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlul kabir, dan itu adalah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah, Ramadan adalah cermin bagi kita, cermin yang dapat kita melihat sebenarnya seperti apa dan bagaimana kita mensikapi Ramadan. Karena kata Allah, menyikapi Ramadan paling tidak ada 3 kelompok manusia, ada 3 klasifikasi manusia dalam mensikapi Ramadan. Yang pertama adalah ini golongan yang kebanyakan, karena Allah menyebutnya sebagai yang pertama kali, yaitu zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya kemuliaan Ramadan, kemurahan Allah di bulan Ramadan, mereka tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Justru kebanyakan orang mengabaikan, menyepelekan, bahkan tidak tertarik dengan janji-janji Allah yang begitu menggiurkan itu. Dan karenanya mereka tetap saja dalam kesesatan. Mereka tidak segera kembali kepada Allah ketika berdosa. Mereka tidak memanfaatkan ampunan Allah, di mana kemurahan Allah diberikan pada saat ini. Mereka tidak segera untuk menyambut seruan Allah dan janji Allah bahwa ada fasilitas yang mampu membebaskan kita dari ancaman siksanya. Tapi ternyata sebagian besar orang kata Allah, mereka tetap terlena dengan kesesatannya, kezalimannya, dan tidak mengambil bagian dari janji Allah yang ada di bulan Ramadan ini. Artinya kebaikan, kemurahan Allah, keagungan Ramadan mereka tidak dapatkan karena mereka tidak tertarik kepadanya. Zalimun li nafsi, mereka adalah golongan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian yang kedua, yang meningkat sedikit dari yang pertama adalah muqtasid. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang golongan pertengahan, yaitu golongan orang yang biasa-biasa saja, yang menganggap Ramadan ini dengan yang lainnya sama saja, tidak ada bedanya. Karenanya ibadahnya, kebaikannya tidak berubah, tidak meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena menganggap Ramadan adalah sama saja dengan yang lainnya. Wa minhum muqtasid, ini golongan yang pertengahan, dan juga tentu menempati urutan kedua setelah yang pertama. Kemudian yang ketiga kata Allah adalah golongan sabiqun bil khairati biidznillah, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa terdepan menyambut seruan dan janji Allah Subhanahu wa taala dengan berlomba-lomba melaksanakan kebajikan untuk meraih kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang senantiasa tergiur dengan janji Allah, orang-orang yang mengharapkan kemurahan Allah, dan mereka pun menyambut janji Allah ini dengan memperbanyak amalia kebajikannya. Mereka memanfaatkan fasilitas Allah di bulan Ramadan ini dengan segala kemurahannya, di mana Allah menghimpun berbagai janji-janjinya yang bersyaratkan, yang bisa kita manfaatkan untuk meraih janji-janji Allah berupa surganya kelak di akhirat. Sabiqu bil khairati biidznillah. Karenanya dengan ayat ini sesungguhnya kita patut bercermin sebenarnya seperti apa kita mensikapi Ramadan. Apakah kita termasuk kelompok yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ini tergantung sejauh mana
sikap kita dalam memandang Ramadan sebagai satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya semoga kita ingin menjadi kelompok yang ketiga, menjadi bagian orang yang senantiasa beriman dengan janji Allah, dan kita memiliki perhitungan untuk meraih segala janji-janji Allah yang berserakan, yang Allah tumpah riuhkan, yang ada di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadan, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keyakinan akan janji Allah yang pasti, yang hak, wahtisaban, dan penuh perhitungan atas janji Allah dengan segala ancaman Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah subur rahmatullah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita di awal Ramadan ini sampai akhirnya nanti untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalamnya, untuk bisa kita rangkuh, kita raih, dan kita miliki. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya mampu meraih tujuan daripada ibadah puasa itu, yaitu menjadi orang-orang yang paripurna, la'allakum tattaqun. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.